Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah statistika inferensial untuk pertemuan kedua, materinya mengenai statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif sendiri itu terdiri dari ukuran pemusatan data, yaitu terdiri min, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data, yaitu terdiri varian, standar deviasi. Nah, untuk materi dari statistika deskriptif, untuk filenya sudah saya upload di e-learning. Nah, ini untuk penjelasan dari materi tersebut, saya gunakan video untuk menjelaskan. Oke, saya bahas materi atau file dari saya. Statistika deskriptif yang ukuran pemusatan data dulu yang saya bahas. Nah, di sini yang pertama kita membahas min. Min adalah rata-rata. Min adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Ini biasanya disebut sebagai rata-rata juga, di mana lambangnya adalah X bar atau min. Ya. Jadi X bar itu X, kemudian ada garisnya di atas, kemudian kalau mu seperti ini. Selanjutnya, min untuk rumus umumnya adalah rata-rata hitung sama dengan jumlah semula nilai data dibagi banyaknya nilai data. Nah, di sini min dibagi menjadi 3, yaitu min data tunggal, min data berbobot, dan min data berkelompok. Min rata-rata sebenarnya populasi. Ini kalau misalkan melihat min secara populasi, maka menggunakan simbol mu. Mu sama dengan 1/n, n adalah jumlah dari populasi, sigma xi adalah jumlahan dari populasi tersebut ya. Jadi total nilainya adalah sigma xi, kemudian jumlah populasinya adalah n besar. Atau mu sama dengan 1/n kali x1 ditambah x2. X1 ini adalah nilai dari populasi pertama, x2 nilai dari populasi kedua, sampai ke xn, nilai dari populasi ke n. Kemudian rata-rata perkiraan atau sampel disimbolkan dengan x bar, di mana n-nya di sini yang digunakan adalah n kecil. Jadi 1/n, n-nya sama, yaitu banyaknya populasi dikali jumlahan dari populasi. Jadi 1/n sigma xi, arti dari sigma xi adalah x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai x ke n. X bar merupakan perkiraan dari mu. Contoh, langsung saya masuk saja ke contoh berikut hasil penjumlahan suatu perusahaan selama 10 tahun. Tahun pertama 50, 2 60, 3 40 sampai tahun ke-10 adalah 85. Itu rata-rata hasil penjualan sebenarnya. Itu rata-rata perkiraan hasil penjualan per tahun jika diambil tahun kedua, 4, 5, 8, dan ke-10. Hasil rata-rata penjualannya adalah, ini berarti populasi ya, karena diambil seluruh sampel. Seluruh datanya diambil, maka disebut sebagai populasi. Oleh karena itu, rata-rata hasil penjualan sebenarnya adalah menggunakan mu. Kemudian N adalah banyaknya data, karena tadi banyaknya data ada 10 data, yaitu data pertama, kedua, sampai data ke-10. Nah, N itu berarti artinya banyaknya data. Kemudian sigma xi, dikalikan sigma xi. Sigma xi ini adalah jumlahan dari jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua sampai jumlah data ke n atau data ke-10. Jadi sigma xi adalah 50 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 70 sampai ditambah 85. Jadi sigma xi adalah jumlahan dari hasil ini ya. Di sini jumlahan dari sigma xi adalah 715, maka kalau dikalikan hasilnya adalah 71,5. Jadi rata-rata hasil penjualan per tahunnya adalah 71,5 juta. Kemudian yang kedua, rata-rata perkiraan hasil penjualan. Kalau yang diambil adalah
penjualan kedua 60, 4 adalah 70 ya. Jadi kita ambil saja data penjualan yang ada di soal. Jadi data kedua, data keempat, data kelima, 8, dan 10. Jadi sigma XI-nya ini 60 tambah 70 tambah 80, 65 sama 85. Sesuai dengan yang ada di tahun tersebut. Kemudian ini N-nya menggunakan N kecil. Maaf ini nanti Anda edit ya. Kalau sampel itu tidak menggunakan mu, tetapi menggunakan X bar. Kenapa disebut sampel? Karena yang diambil hanya beberapa bagian dari populasi saja. Oleh karena itu disebut sebagai rata-rata sampel. Kemudian N yang digunakan adalah N kecil. Tadi jumlah tahun yang diambil adalah sebanyak 5, sehingga di sini 1/5. Sigma XI artinya hasil dari tahun yang diambil saja, seperti tahun kedua, keempat, dan kelima, sampai tahun ke-10 ya tadi. Ini, dan tahun ke-10. Oke, berarti 60, 70, 80, 65, dan 85 ini kita jumlahkan, kemudian dikalikan dengan 1/5, hasilnya adalah 72 juta. Jadi rata-rata perkiraan adalah 72 juta. Mendekati rata-rata sebenarnya, yaitu rata-rata sebenarnya 71,5, perkiraannya adalah 72 juta. Oke, selanjutnya kelemahan dari min, yaitu nilai rata-rata adalah nilai ini sangat dipengaruhi, salah satu kelemahan dari nilai rata-rata adalah nilai ini sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Misalnya kita memiliki data 10, 12, 15, 13, 15, 10, 16, 18, 16, 10, maka rata-rata dari data tersebut 13,5. Namun apabila data terakhir diganti 100, maka rata-ratanya menjadi 22,5. Jadi nilai ekstrim itu nilai yang sangat rentangannya sangat jauh dari data rata-rata datanya ya. Jadi ini rata-rata datanya ini nilainya di bawah 20 misalkan, tetapi tiba-tiba ada data yang nilainya sangat tinggi atau bahkan sangat rendah, misalkan data angka 1. Nah, itu disebut sebagai nilai ekstrim. Artinya apabila terdapat nilai ekstrim sangat besar atau sangat kecil, maka nilai rata-rata akan sangat berubah drastis. Contohnya 13,5 ini sangat jauh dengan nilai 22,5. Min untuk data tunggal seperti data yang tadi, yaitu 1/n kali sigma XI, atau rumusnya bisa juga disederhanakan menjadi seperti ini ya. Nanti hasilnya sama, yaitu sigma XI dibagi N, banyaknya data. Contoh langsung ya. Ini ada 12 data di mana setiap XI-nya sebagai berikut ya. Jadi X1 itu 500, X2 520, X ke-12 521. Seperti itu. Nilai rata-ratanya sebagai berikut. Ini karena datanya ada 12, maka N-nya adalah 12. Kemudian sigma XI-nya adalah jumlahan data pertama sampai data terakhir. Jumlahnya adalah 5.820 dibagi 12, sehingga hasilnya 485. Jadi rata-rata pupuk yang terjual per bulan adalah 485. Kemudian data tunggal juga bisa digambarkan sebagai berikut. 15, 12, 9, 13, 13, 16, 10. Jumlahannya, setiap datanya dijumlah sampai data terakhir, kemudian N adalah banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah 7, maka dibagi dengan 7. Sehingga X-bar-nya 12,571. Kemudian min data berbobot. Data berbobot ini adalah data yang mempunyai frekuensi di dalam datanya. Jadi untuk rumusnya dia dikalikan frekuensi masing-masing datanya. Jadi ada F1 kali X1, F2 kali F2, sampai Fn kali Xn. Oleh karena itu di sini menjadi sigma Fi kali Xi. Ya, ada frekuensi. Kemudian dibagi sigma Fi. Fi adalah penjumlahan dari frekuensinya.
Sigma FI ini sama dengan N ya, atau jumlah data. Contoh di sini, pakaian XI, kemudian kios FI atau frekuensi. Berikut ini tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Januari 2010. Jadi ada 2 kios yang penjualannya mencapai 70, maksudnya seperti itu. Kemudian ada 3 kios yang penjualannya mencapai 80, ada 4 kios yang penjualannya mencapai 90, dan 1 kios mencapai 100. Tentukan kalau ini dijumlah, maka hasilnya ada 10 buah kios. Tentukan rata-rata penjualan data tersebut. Oke, kita kembali ke rumusnya rata-rata data berbobot, yaitu sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, ini kita memerlukan perkalian antara FI kali XI. Sigma artinya jumlahan, jadi jumlahan FI kali XI. Oleh karena itu, ini FI dikali XI, 70 kali 2 hasilnya 140, 80 kali 3 hasilnya 240, sampai 100 kali 1 hasilnya 100. Ini setiap FI kali XI dijumlahkan hasilnya 840. Kemudian sigma FI adalah jumlahan FI, jadi 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 1 hasilnya adalah 10. Oke, sehingga 840 dibagi 10 hasilnya adalah 84. Jadi penjualan 10 buah kios pada bulan Januari rata-ratanya adalah 84 buah. Kemudian contoh kelima, ini juga begitu ya. Di sini ada huruf dan IPK ya. Oh, SKS dan IPK ya. Oke. Diketahui daftar nilai seorang mahasiswa setiap mata kuliah beserta SKS semester pertama sebagai berikut. Tentukan IPK mahasiswa tersebut. Nah, jadi rata-rata data berbobot ini juga bisa digunakan untuk melihat nilai IPK ya. Jadi di sini SKS itu dimisalkan dengan FI, kemudian angka dimisalkan dengan XI ya. Karena nanti jumlah dari SKS atau sigma FI ini akan sama dengan, oke, sebentar, SKS tadi. Sigma FI, ini SKS-nya 23, nanti FI kali XI-nya tinggal dikalikan, 2 kali 3,75, 2 kali 4, 4 kali 1, seperti itu ya. Jadi ini 2 kali 3,75, 2 kali 4, jadi XI-nya adalah bobot IPK, dan FI-nya adalah SKS-nya. Sehingga nilai atau IPK mahasiswa tersebut adalah 65,75 hasil penjumlahan ini semua dibagi SKS, yaitu 2,86. Kemudian data berkelompok. Ini sama dengan sigma FI ya, FIXI maksud saya sama dengan data berbobot sebenarnya, data berkelompok. Untuk rumus coding dan rata-rata duga saya rasa tidak perlu karena ini nanti hampir sama. Jadi tujuannya hampir sama, digunakan untuk data berbobot, tetapi cara rumusnya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Jadi rumus coding dan rata-rata duga tidak saya bahas dalam materi ini. Hanya rumus sigma, yaitu FI kali XI per sigma FI. Karena tujuannya sama, yaitu mencari rata-rata nilai dari data yang mempunyai frekuensi atau berbobot. Oke, untuk contoh-contohnya, ini di contoh 6 yang saya bahas adalah rumus yang menggunakan sigma saja ya. Yang coding, ini kan hasilnya juga sama, tetapi rumusnya saja yang berbeda ya. Jadi rata-rata duga dan coding tidak saya bahas. Rumus sigma sama ya, seperti yang tadi, sigma FI kali XI per sigma FI untuk mencari rata-ratanya.
Ini saya bahas dulu cara memperoleh XI-nya. XI di sini diperoleh dari nilai tengah dari X. Jadi kalau ada X, nilainya berada di antara seperti itu ya, seperti 1 sampai 5, maka XI-nya adalah nilai tengah dari nilai antara tersebut. Jadi 1 sampai 5 itu nilai tengahnya berapa? 3, seperti itu. 6 sampai 10 nilai tengahnya berapa? 8. Jadi XI adalah nilai tengah dari interval tersebut, ya. Kemudian kita cari FI kali XI. Ya, jadi ini 6 kali 3, 18, 20 kali 8, 160, sampai kelas terakhir atau kelompok terakhir, 5 kali 2, 3, 115. Ya. Kemudian kita cari nilai sigma FI kali XI, hasilnya 585, sigma FI-nya adalah 50. Kemudian dibagi hasilnya 11,7. Jadi penghasilan rata-rata pedagang adalah 117 juta. Langsung saya masuk ke median. Median adalah nilai pusat yang terletak di antara tengah-tengah kumpulan data. Jika kelompok data tersebut diurutkan mulai dari terkecil sampai terbesar. Jadi sebelum mencari nilai median, Anda harus mengurutkan data tersebut dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Kemudian dicari nilai tengahnya. Tidak seperti keuntungannya, tidak seperti nilai rata-rata yang dipengaruhi oleh nilai ekstrim, nilai median ini tidak dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Oke, selanjutnya median ada 2, yaitu median data kelompok dan median data tunggal. Oke, median data tunggal ini, data tunggal itu seperti apa? Seperti ini ya, datanya tunggal tanpa ada frekuensi. Median data tunggal rumusnya jika jumlahnya data, ya, ganjil, jika n ganjil, maka menggunakan rumus yang ini. Cara mencari mediannya yaitu XK plus 1, di mana K-nya N-1, jumlah data dikurangi 1 dibagi 2. Kemudian jika data genap, maka menggunakan XK, K-nya adalah N per 2 plus XK plus 1 dibagi 2. XK adalah data pengamatan keka, tepat di tengah-tengah letaknya data tersebut. XK plus 1 adalah data pengamatan keka ditambah data setelahnya. Ya. Jadi setelah di tengah itu, sebelah kanannya itu ditambahkan XK plus 1. N adalah banyaknya data pengamatan. Oke, di sini misalkan datanya sebagai berikut, diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar, banyaknya N adalah 10, maka N-nya adalah yang genap. Ya, N genap. Jadi XK plus SK plus 1 dibagi 2, di mana K-nya N dibagi 2. N dibagi 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti di sini X ke 5 ditambah X 5 tambah 1 adalah X ke 6 dibagi 2. Maka kita ambil data kelima, ya ini X5 dan X6 dibagi 2. Data kelimanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya adalah 7. Sehingga mediannya adalah 6,5. Kemudian data berkelompok. Data berkelompok ini adalah data yang memiliki frekuensi ya. Di sini L0 tepi bawah kelas median, C adalah panjang kelas interval kelas median tersebut, N banyaknya data, F besar jumlah frekuensi kelas sebelum median, F kecil frekuensi kelas median adalah setengah dikali N adalah jumlah data. Kemudian, nih, diketahui besarnya tekanan darah dari 50 mahasiswa suatu universitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi ini frekuensinya, ini frekuensi kumulatif atau XI ya. XI diperoleh dari mana, Bu? Diperoleh dari frekuensi kelas tersebut ditambah frekuensi kelas sebelumnya. Jadi
Ini 2, sebelumnya tidak ada jumlahan frekuensi, maka 2 plus 0, 2. Kemudian ini 10 ditambah kelas sebelumnya 2, sehingga hasilnya 12. Jadi XI-nya seperti itu ya. Jadi frekuensi kelas tersebut ditambah frekuensi kelas sebelumnya. Ini 24 diperoleh dari 12 tambah 10 ditambah 2. Selanjutnya tinggal memasukkan letak median setengah kali N, berarti setengah dikali 50, 25. 25 dicari di mana? Dicari di XI ini ya. Data ke-25 berada di mana? Ini kan data ke-24 ya. Maka 25 berada di ini. 108 sampai 112, FI-nya 10, XI-nya 34 ya. Ya, kelas medianya datanya 108 sampai 112. Yang ini ya, data ke-25 di sini. C-nya adalah 5C tadi ini ya, panjang kelas interval kelas median. Jadi panjang kelasnya. Tadi 108 sampai 112 berarti panjangnya adalah 5 ya. Cara menghitungnya bagaimana? 9, 10, 8 diikutkan. Jadi 108, 1, 109, 110, 111, dan 112. Maka panjangnya 5. Kemudian N-nya atau jumlah kelasnya adalah 50. F-nya, F besar adalah frekuensi sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median 24 ini. Kemudian F kecilnya frekuensi kelas tersebut. Ya, F kecilnya frekuensi kecil kelas tersebut. Datanya 25 di sini, maka frekuensi kelas tersebut ini ya, 10. Selanjutnya L0-nya adalah tepi bawah kelas median. Kelas mediannya yang paling bawah nilainya 108, maka tepi bawahnya 108 dikurangi 0,5. Hasilnya 107,5. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh nilai mediannya 108. Nah, untuk nilai modus adalah nilai yang sering muncul. Oke, nilai yang sering muncul ini, kalau data tunggalnya, langsung kita lihat nilai berapa yang sering muncul, misalkan di data ini, maka yang sering muncul adalah 5 ya. Kemudian kalau data berkelompok menggunakan rumus yang ini, L0 adalah data kelompok, ciri-cirinya adalah data yang mengandung nilai frekuensi. L0 adalah tepi bawah kelas modus, cara menentukan kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. C panjang kelas interval kelas modus, N banyaknya data pengamatan, B1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, B2 selisih antara kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Oke, langsung masuk ke contoh, datanya sama seperti yang tadi. Ini kelas modus adalah dengan kelas dengan frekuensi tertinggi. Di sini frekuensi tertinggi adalah 12, maka ini disebut interval dari kelas modus ya. Nah, letak kelas modus 12, frekuensi tertinggi, kelas modusnya 103 sampai 107. C panjang kelas sebanyak 5, cara menghitungnya 103, 104, 105, 106, 107 ya. N-nya adalah jumlahan frekuensi 50. B1, frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelum kelas modus ya. Ini 12 dikurangi 10. B2, frekuensi kelas modus dikurangi kelas setelah kelas modus, yaitu 10. Jadi sama, hasilnya adalah 2. L0 tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya 103 dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya 103. Untuk tepi bawahnya adalah 103 dikurangi 0,5, hasilnya 102,5. Kemudian semua nilai dimasukkan ke dalam rumus sehingga modusnya adalah 105. Untuk soalnya silakan Anda coba ya. Untuk yang ukuran penyebaran data, varian, standar deviasi, akan saya berikan ke video kedua. Saya rasa cukup untuk video pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.